Pernah lihat ikan mas jumbo disortir di mata air sebening kristal? Airnya begitu jernih sampai setiap gerakan ikan terlihat jelas. Di video ini kita akan melihat proses sortir ikan mas jumbo yang sehat, padat, dan siap melanjutkan ke tahap berikutnya. Tonton sampai selesai karena ada banyak tips dan pemandangan yang bikin mata adem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Untuk kali ini kita bakal nyortir ikan mas sama ikan mas jumbo, guys. Nah, nanti ini juga bakal disortir nih. Ini ikan mas ukuran pasar atau sekilo isi 345 ini. Nah, yang di sebelah sini nih, ini ikan mas jumbo. Ini yang bagus pertumbuhannya dipisahin. Yang telat pertumbuhannya itu udah kejual, udah dijual. Jadi ini yang super-supernya. Nah, ini juga ikan mas jumbo, teman-teman, bisa dilihat ini. Nih, full ikan mas jumbo ini. Nah, itu pagar itu disekat buat supaya ikannya rata. Jadi yang 2 kilo 3 kilo itu nggak nyampur gitu, guys. Jadi kalau dipanen atau disortir itu enak. Itu keunggulannya. Itu juga sama di pagar. Nah, yang lain nama enggak, guys. Khusus ikan mas jumbo. Nah, ini aliran pembuangannya ini langsung ke sungai. Ini gak pakai pipa pralon ya. Jadi kita kalau mau nyurutin itu harus turun basah-basah, itu ngambil pasir itu tuh. Itu yang buat ini. Dia naon man? Ngaduk kesik. Hah? Oh. Nah, kita baru beres sortir yang ukuran pasar yang kolam ini, guys. Memang sekarang ukuran Bandung ya. Ukuran Bandung itu ukuran dari 6 on sampai 1 kilo. Itu harganya lagi bagus. Jadi ini disortir buat nanti dipanen. Inilah suasana kolam air daerah Subang. Tuh, lihat teman-teman, debit air sama kualitas airnya sangat jernih sekali. Yang ini katanya baru beres bertelur nih. Biasanya bobot berkurang, jadi nggak bakal dulu dipanen. Nah, ini juga sama, karena memang kalau dari atasnya itu ada yang mijah atau bertelur, itu ke yang bawah itu kena merembet gitu, teman-teman. Kalau di kolam air deras itu, makanya ikannya pada ramping-ramping itu karena baru beres bertelur. Biasanya pakan yang kemarin-kemarin habis buat ikan mas jumbo itu kebuang sia-sia. Tapi ya bagusnya adalah ikan jadi ramping, nggak mati gitu. Ada juga yang mati. Ini ukuran 2-3 kiloan ini.
Barangkali teman-teman ada yang minat, boleh. Ada Nadia lagi main pasir. Beres di kolam iya, Mang? Di kolam iya beres? Oh. Menang sabar timbangan nih, Mang? 2 timbangan? Tipis atuh. Oh. Nah, begini fungsinya teman-teman. Agar Di Nukulon kan ini nyortir sarua. sengaja dibuat supaya proses sortir ikan jadi jauh lebih mudah. Jadi nanti ikan yang ukuran sekitar 2 kg kita arahkan ke bagian depan, sedangkan yang ukuran 3 kg itu dikumpulkan di belakang. Dengan cara ini, proses pemijahan atau pemilihan rapi dan mengurangi stres pada ikan. Menariknya, setiap petani ikan punya teknik dan cara unik masing-masing. Tidak selalu sama, tapi tujuan tetap satu, yaitu membuat lebih efektif dan hasil sortir lebih maksimal. Kalau menurut kalian, cara seperti ini sudah cukup praktis atau belum? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Lanjut ke proses ikan mas jumbo. Nah, teman-teman banyak yang bertanya, pakan apa yang dipakai di kolam ini? Jadi untuk ikan mas jumbo yang ukurannya besar atau jumbo, petani di sini lebih memilih menggunakan pakai tenggelam Sinta dengan kandungan protein 30%. Alasannya cukup sederhana, karena pakan tenggelam dinilai lebih efektif mengejar pertambahan bobot ikan. Saat ikan sudah besar, kebiasaan lebih banyak berada di dasar kolam sehingga pakan tenggelam lebih mudah dimakan dan pemanfaatan pakannya menjadi lebih maksimal. Sedangkan untuk ikan yang ukurannya masih kecil biasanya menggunakan pakaian Sinta apung. Selain memudahkan pemantauan nafsu makan dari permukaan, pakan apung juga lebih cocok untuk fase pertumbuhan awal, sehingga bisa melihat apakah ikan makan dengan lahap atau tidak. Tanda-tanda penurunan nafsu makan itu strategi seperti ini ternyata menjadi kebiasaan mayoritas petani ikan di daerah sini. Mereka menyesuaikan jenis pakan dengan ukuran ikan agar pertumbuhan lebih maksimal atau optimal dan biaya pakan lebih efisien. Tentu saja, setiap petani punya pengalaman dan teknik berbeda tergantung kondisi kolam, kualitas air, dan target panennya. Kalau teman-teman sendiri biasanya pakai pakan merek apa? Dan budidaya apa? Apakah lebih suka pakan apung atau tenggelam? Bagaimana hasil pertumbuhannya ikan selama ini? Nah ya, ini nanti disortir juga guys. Ini yang jelek-jeleknya dipindahin ke depan ini. Untuk kondisi pasar saat ini, pasar ikan mas jumbo memang sedikit sepi. Permintaan belum seramai biasanya, sehingga banyak petani memilih untuk tidak terburu-buru menjualnya. Daripada dijual dengan harga yang kurang memuaskan, ikan-ikan ini tetap dipelihara, dibesarkan sambil menunggu kondisi pasar membaik. Justru inilah salah satu kelebihan budidaya ikan mas jumbo. Ketika pasar sedang lesu, ikan mas bisa dipelihara untuk menambah bobot. Dengan manajemen pakan dan kualitas air yang baik, pertumbuhan ikan bisa berjalan sehingga saat permintaan kembali meningkat, ukuran ikan menjadi lebih besar dan nilai jualnya pun lebih tinggi. Selain itu, persaingan di pasar ikan mas jumbo juga tidak sebanyak ukuran konsumsi biasa. Jumlah pembudidaya yang mampu menghasilkan ikan berukuran merah lebih sedikit sehingga pasokannya tidak terlalu melimpah. Itulah sebab harga ikan mas jumbo cenderung lebih stabil dan tidak mudah mengalami penurunan drastis dibandingkan ukuran yang kecil. Namun tentu saja semua itu tetap membutuhkan perhitungan yang matang. Petani harus memperhitungkan biaya pakan, kondisi ikan, dan peluang pasar.
agar keputusan menahan ikan benar-benar memberikan keuntungan. Kalau waktunya tepat, selisih harga saat pasar kembali ramai bisa sangat terasa. Kalau menurut teman-teman lebih baik dijual sekarang meskipun harganya belum maksimal atau ditahan dulu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, siapa tahu menjadi bahan diskusi dan menambah wawasan bagi kita semua. Ini full indukan guys. Nah itu Mang Ulo lagi ngehanyutin pasir karena memang tantangan di kolam air deras itu pasirnya guys. Jadi kolam bisa dangkal gara-gara pasir. Buat menjaga suhu dan kenyamanan ikan itu kita harus rutin ngebersihin pasir. Ini juga tuh ikan mas tumbuh. Nanti kita bakalan pindah ke sini. Oke, mungkin segitu dulu ya teman-teman untuk video hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Saya Rizky, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.